Ilmu pengetahuan alam dan sosial itu luas, sehingga anak-anak bisa untuk Satu dimulai dari Bapak Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita semua dapat berkumpul di acara ini dan juga memberikan keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula tanpa halangan suatu apapun. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya acara pada siang hari ini, yang mana pada siang hari ini adalah merupakan acara diseminasi mengenai budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Disampaikan oleh Ibu Apoteker Peggy Pradika Mudayati, Sarjana Farmasi Guru, Ibu Eli Trisusiani, Sarjana Kesehatan Masyarakat Guru, dan Ibu Sri Rejeki, Sarjana Pendidikan Guru. Sebelum memulai acara, berikut serangkaian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, kedua penyajian materi, acara yang ketiga yakni tanya jawab, dan acara yang keempat yakni penutup. Langsung saja ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni acara penyajian materi, merupakan acara yang utama pada siang hari ini. Materi yang akan dibahas yakni tentang budaya positif. Saya persilakan untuk Ibu calon guru penggerak memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah diberikan oleh moderator. Jadi pada siang hari ini dengan berdirinya kami bertiga di sini, mohon izin Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman baik dari apa yang sudah kami dapatkan di program CCP Angkatan 7 ini. Okay. Jadi pada yang disampaikan Kak Fitri tadi tentunya untuk modul 1.4 berarti ada 1.2 dan sampai 1.3 ya. Jadi yang untuk pada kesempatan pagi siang hari ini kami akan menampilkan yang 1.4 yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebetulnya untuk budaya positif ini saya melihat sudah banyak diterapkan di sekolah kami, di sekolah kita ya. Jadi kita tinggal melihat aja apakah nanti melanjutkan atau ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki. Yang saya sampaikan yang pertama ini adalah budaya positif, kemudian disiplin positif, ada teori kontrol dan teori. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita, yang sudah dilakukan oleh kita sebagai pendidik dan seluruh warga sekolah, yang akhirnya tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Dan budaya positif ini nanti bermuara pada satu nilai, yaitu nilai universal atau nilai kebajikan. Kemudian budaya positif ini sangat berpengaruh juga pada penerapan disiplin positif. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kalau arti disiplin itu menurut panjenengan seperti apa? Pak Nasrul, ribon Pak Nasrul. Patuh, nggih, leres. Bu Yuli, sami Bu Yuli, patuh, setuju? Melaksanakan sesuatu sesuai kriteria aturan. Jadi penerapan disiplin ini kepatuhan, ketaatan, benar nggih? Jadi kalau kita ibaratkan, saya ambil contoh saja, kedisiplinan kita masuk di kelas, otomatis
di sini. Kemudian dengan disiplin positif ini juga akan menumbuhkan kesadaran para siswa kita untuk memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan. Nah, barangkali kalau kita memberikan tugas kepada siswa, memberikan LKPD untuk dikerjakan. Nah, ada beberapa, kamu harus mengerjakan ini. Kalau tidak, nanti kamu saya suruh keluar. Kalau tidak, kamu saya suruh. Itu mempunyai disiplin yang sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri. Sebenarnya ini beberapa contoh nih, karena saya lihat kalau kebiasaan di sekolah kita itu sudah banyak yang sesuai dengan apa yang saya dapatkan di modul 1.4 ini. Yang pertama ini adalah disiplin tata tertib sekolah. Jadi setuju sekali ya kalau para siswa ketika memasuki lingkungan sekolah dicek dulu atributnya, kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Ini ada beberapa yang mungkin karena pandemi kemarin kita tidak melakukannya lagi, ya, karena memang harus membatasi interaksi antar siswa juga. Nah, ini mungkin barangkali setelah ini pandemi sudah berakhir bisa digalakkan lagi, ya. Kemudian penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, ini meskipun ya memang biasa masih kurang karena ada pandemi kemarin, kita seyogyanya juga memupuk kembali agar anak-anak tumbuh nilai kebajikan, berakhlak mulia dan akan tercapai dengan baik. Nah, kemudian pembacaan Asmaul Husna ini juga sudah kita lakukan, dan di hari Jumat juga membaca surah Yasin, ya. Nah, ini dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Kemudian berdoa. Nah, ini juga kemarin kita melakukan di awal, tapi setelah pandemi kita tidak melakukan lagi, ya. Jadi mungkin barangkali bisa digalakkan lagi nanti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional. Mungkin dijadwal seperti dulu, lagu Indonesia Raya pada hari Senin atau lagu nasional lainnya pada hari-hari berikutnya. Kemudian pembiasaan sholat duha dan zuhur, ini juga meningkatkan jiwa religius dari siswa dan ketakwaannya dalam beragama kepada Tuhan yang Maha Esa. GLS ini sempat kita tinggalkan juga, Bapak Ibu, ya. Karena menurut saya GLS ini merangsang peserta didik untuk berpikir kritis, sehingga bisa digalakkan lagi buku yang di literasi tidak hanya pada mata pelajaran atau mungkin buku lain yang ada di rumah yang dimiliki siswa, ataupun mungkin dalam artikel atau yang ada. Nah, jadi akan menimbulkan motivasi dari dalam siswa. Nah, kemudian cinta lingkungan, ini juga saya seringkali melihat kepedulian siswa ini sangat kurang. Jadi sebaiknya kita juga memberikan teladan atau contoh kepada peserta didik bagaimana cara mencintai lingkungan. Jadi nanti ketika kita sudah memberikan contoh, lebih mengena untuk anak-anak belajar dari kita. Kemudian kepedulian. Nah, ini yang sering kita lupakan pada saat jam-jam produktif ataupun biasanya guru mapel yang menggunakan lab bahasa atau lab komputer, sebelum dan sesudah menggunakan lab sebaiknya ada piket. Okay, ada piket sehingga untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa. Kemudian teori kontrol, ini ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 ini yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan budaya positif ini dibutuhkan kontrol yang baik dari dalam diri kita. Nah, teori motivasi ini saya juga belajar di modul 1.4. Satu contoh seperti yang dijelaskan oleh Pak Taha tadi tentang kedisiplinan kita dalam memasuki kelas, memulai pembelajaran pada pagi hari. Nah, kalau kita kemungkinan dari motivasi ini mana dari Bapak Ibu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Oh, nanti kalau saya datang terlambat pasti akan dimarahi oleh Pak Taha. Atau ya wes aku tak tekan setengah itu.
biar nanti dilem sama Pak Taha. Atau yang nomor 3, untuk menjadi orang yang seperti yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri. Mana Bapak Ibu? Iya. Yakin? Saya lakukan selama ini ternyata di modul 1.4 ini tidak pas, ya, tidak sesuai. Karena di sini panjenengan lihat bahwa kita memberikan hukuman yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dari siswa, itu tidak akan menjadikan anak lebih baik. Contohnya, saya seringkali melihat anak yang terlambat. Karena sering berarti saya mesti akan, ya sudah, kamu membersihkan toilet, membersihkan kamar mandi. Padahal itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada jaminan anak itu menjadi lebih baik. Itu ya. Nah, itu sering saya lakukan. Saya menyadari diri saya sendiri ya. Nah, yang kedua, konsekuensi yang sudah melibatkan siswa dan guru. Ini satu contoh, tadi pagi saya keinget pada saat waktu Bu Yuli bercerita bahwa jam mapelnya bahasa Jawa banyak anak-anak yang belajar membuka pelajaran saya. Nah, kalau di sini Bu Yuli nanti menanyakan kepada siswa tersebut, ya sudah, kamu mengerjakan tugas bahasa Jawa di jam istirahat. Berarti itu namanya konsekuensi. Sudah ada melibatkan siswa dalam memperbaiki atau kesalahan dari yang dia lakukan. Nah, yang ketiga ini yang harapan kita seperti ini ternyata Bapak Ibu, restitusi. Jadi ini merupakan proses penyelesaian masalah siswa dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau dari hukuman dan konsekuensi tadi, siswa tidak akan sadar bahwa dirinya salah dan tidak akan bisa memberikan solusi bagaimana ya saya mau memperbaikinya. Jadi saya dihukum Bu Peggy membersihkan kamar mandi, ya sudah. Tapi besok tidak ada jaminan dia tidak akan mengulangi buatan. Konsekuensi juga sama. Oh, saya akan mengerjakan bahasa Jawa di istirahat. Tapi besok kalau ada mapel saya di waktunya Bu Yuli juga akan sama. Jadi yang kita inginkan adalah yang nomor 3 ini adalah restitusi. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Sri. Okay. Kemudian teori penghargaan, dan ini saya juga belajar banyak. Terkadang memang kita kalau ada siswa yang bisa mengerjakan satu soal, kita memberikan penghargaan misalkan. Tetapi pemberian penghargaan yang berlebihan ini tidak baik. Jadi tidak malah memberikan dia baik, tetapi nah, ini yang terakhir dari saya. Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo disimak. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah Anda datang karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau apakah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan panjenengan? Seperti yang sudah saya sampaikan ya. Atau yang ketiga, Anda menghargai waktu dan menghargai diri Anda sendiri sebagai contoh para siswa, sebagai teladan para siswa, dan menghargai nilai-nilai yang sudah panjenengan percaya. Yang mana ini Bapak Ibu? Tiga. Biasanya sih paling kata-katanya panjang itu jawabannya. Terus terima kasih. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan pada budaya positif ini. Kemudian akan berlanjut ke narasumber yang kedua, Bu Eli. Monggo silakan Bu Eli. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi akhir tentang budaya positif ya, Sanggar Kesehatan Natalia Medika Ponorogo telah usai. Saya selaku moderator pada siang hari ini mohon maaf atas kekurangan maupun kata-kata yang salah ya. Atas perhatian Bapak Ibu saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru penggerak saya, ya kan? Karena tugas ini untuk diseminasikan kepada guru dan murid. Oke. Nah, tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa kalau menurut kalian? Kebiasaan baik. Contohnya menyapa sobat enggak apa? Bapak Ibu guru. Menyapa Bapak Ibu guru. Terus Membaca doa sebelum pelajaran. betul, membaca doa sebelum pelajaran. Doa apa yang biasanya kamu lakukan di pagi hari? Membaca Asmaul Husna. Terus kalau hari Jumat membaca Yasin. membaca surat Yasin, ya. Jadi kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter baik. Jadi calonnya pembiasaan. Dari awal kamu masuk ke sini, ya, tidak bisa Asmaul Husna, tapi karena masuk kita biasakan setiap pagi, akhirnya kalian bisa. Kebiasaan, jadi lama-lama nanti akan terbiasa. Awal, ya. Oke, coba sebutkan budaya positif apa yang telah kalian lakukan hari ini. Kalau tadi kan kalian sudah mendefinisikan, menyebutkan secara umum. Kalau yang hari ini sudah kamu lakukan apa? Menyapa Menyapa siapa? Aziz. Tidak datang terlambat. Oke, menyapa Pak Aziz. Karena yang duluan datang ke sekolah adalah Pak Aziz. Tidak datang terlambat. Ya. Nah, apalagi? Kan nggak semua ya? Iya. Yang piket hari ini siapa? Unjuk diri. Oh, oke. Sudah piket? Sudah. Belum karena dia minta tolong. Terus selain itu piketnya apa Pak Aziz tidak datang terlambat, piket kelas, apalagi itu lagi Membaca doa. membaca doa. Oke, terus sudahkah menghargai sesama teman? Bisa kayak tadi, Ratna terlambat, terus diejek gara-gara Astagfirullah, ya. Tidak boleh kan? Ya. Ini Cah, jadi contoh-contoh dari budaya positif kalian. Ini ngapain ya dia? Berbaris. Kalau menurut kalian berbaris rapi seperti ini, apa manfaatnya? Disiplin. Jadi menunjukkan kesiapan kalian untuk mengikuti proses pembelajaran. Tapi kalau ini nanti datang terlambat, ya berarti dia tidak bisa baris. Perginya langsung pergi ke BK. Oke, terus ini menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan Santun. setiap hari sebelum pembelajaran, sebelum kalian masuk ke kelas, melakukan seperti ini? Ya. Iya ya. Tapi setiap dulu ya. Ya. Terus ini berdoa dan membaca Asmaul Husna. Oke. Dilakukan setiap hari. Ini ngapain ini? Pengisian data. Apa yang dicek ya? Jadi kalau pakai putih kira-kira dia pakai nanti ada ini apa keterlanjutan di antara harusnya pakai hitam terus pakai putih ya terus dihukum. Nah ini nggak boleh, nanti di belakang saya ajari untuk menganalisis ya. Bapak Ibu guru ini sebenarnya mau menghukum apa memanage? Ya beda nanti. Iki Cang, kamu lakukan nggak siap pagi? Ya. Menyanyikan lagu nasional iya setiap jam 10 toh? Ya. Ada pembacaan Pancasila.
jebrek waktu nih sholat duha, Bu mohon izin nggak apa-apa. Nih lah. Tapi yang rutin siapa di kelas kalian? Yang lain kapan? Mulainya biasanya pas libur di rumah. Pas libur di sekolah nggak ada yang ngawasi ya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kemarin sudah enggak? Sudah. Kemarin sudah kita buat bersama keyakinan atau kesepakatan kelas antara lain disiplin waktu. Kita analisis tadi siapa yang tidak berdisiplin waktu. Ini ada kaitannya dengan nanti kontrol guru. Misalkan kalau kamu terlambat, langsung mau BK, langsung ke BK, ngosek WC. Ini namanya guru dengan posisi kontrol penghukum. Seharusnya Bu Peggy memanggil mereka berdua, ditanya, saya tak tekoin, kamu tadi kenapa terlambat? Oh bantu, emangku ngendi? Besok ya. Kamu mana? Oh iya, pada desa nih. Ya, wis gak apa-apa. Sing penting kan wis tau ngerti banjir ya. Kita kan gak tau loh. Oh, banget belajar loh, walaupun banjir kan tetap belajar. Biasanya nek selama ini padha bocah desa. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Nah, ini yang selanjutnya, saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Dari kemarin ada yang tidak melaksanakan kesepakatan ini? Ada. Oh, biasanya kalau kamu makan di kelas sampai golongannya kursi. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu juga seperti itu. Saling membantu dan bekerja sama. Sudahkah melaksanakan ini? Sudah. Ini maksud saya kesepakatan ini tidak hanya di materi pelajaran saya tok loh ya. Jadi berharapnya Bu Peggy saling membantu dan bekerja sama ini di setiap pembelajaran. Oke, contohnya apa yang pernah kalian lakukan? Itu membantu menjelaskan materi. Iya, kerja sama mengerjakan soal bareng-bareng. Kayak kemarin ya, jurnal ilmu. Ya. Luar biasa. Kemudian saling menghormati, menghargai sesama teman. Kalau yang tadi ada yang terlambat terus kok ejek seperti itu mencerminkan kesepakatan yang ini apa enggak? Belum. Marah enggak kamu di alat ini? Telat yang ini. Udah marah. Oke. Terus kalau ada temanmu misalkan waliai sekolah, orang sekolah, dikasih apa kira-kira ya? Ya dimotivasi, kamu kenapa mau nggak sekolah? Ayo pengen lulus bareng, yuk ayo sekolah. Sudah dilakukan? Sudah. Itu salah panggil. Selalu menerapkan 5S sudah ya. Menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Lagi. Ya kan? Kemarin ada guru yang masuk di kelas kalian cuek, lihat HP, terus dia tahu pengen grup anyar ya. Berarti gurunya motong, nale, metu. Ayo sokong. Berarti nanti kasus ini akan saya analisis pada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia sing tidak terpenuhi apa dengan perlakuan seperti itu. Ya, inklusif. Ya. Sudah oke. Katen. Nanti dianu lagi ya. Di apa namanya? Di mana apa? Di nanti sendiri loh. Bener kan? Tapi gak apa-apa bercanda. Tapi kesini kan apa enggak? Ya itu kan sudah ada satu. Gak apa-apa berani nek. Ada nih, ada juga pembaruan dia. Bila ibu ikut 9 berani Pak Wes di 14 tuh. Ya wes lapor. Ini awalnya lagi ya. Selanjutnya adalah kalau tadi kesepakatan di dalam
Ini kok fotonya indahnya kemauan ya. Nah, membersihkan laboratorium sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Selalu ya, kemudian mengambil dan mengembalikan bahan habis pakai pada tempatnya. Selain itu apa kira-kira nanti yang untuk di lab yang harus kalian sepakati bersama? Selain dua hal ini, mematikan kipas dan AC, betul. Jadi mematikan semua alat elektronik. Terus apa lagi? Mengembalikan anak kembang sesuai tempatnya. Oke, karena ini sering sekali Pak Yogi ya kan marah-marah gara-gara anak timbangan tidak sesuai. 1 gram mau ini 2 gram. Ujung-ujungnya cukup ya dalam sudah ini. Jadi tersangkanya saya. Ada yang praktek adalah kita. Nah, terus satu lagi yang belum, ayo Mengecek alat yang dipakai di rumah. Oke, apalagi sebelum kamu masuk les sepatu bisa. Oke, ada lagi yang kurang. Memakai jas. Jadi nanti ketika ada anak yang praktikum orang jas rebo ngamuk. Iya dah. Satu lagi. Apa? Kamu ki masuk lab ini apa tuh? Praktek. Sebelum praktek sangumu kok biar membuat jurnal praktek. Itu yang oke. Nah ini tepat waktu berdoa ini sama paham petunjuk praktek. Jadi orang kok terus kamu mau praktek tidak tahu nanti habis ini ngapain ya, habis ini ngapain ya. Paham, kemudian jurnal resepnya juga harus sudah selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini orang naik cowokan ya. Jadi sampahnya bisa naik tempat sampah ya di depan. Kalau tadi di kelas kan kamu duduk ini kursi ini orangnya. Selalu membawa jas lab dan kotak. Nah ini kan dewe sekali puput ini. Apa yang sudah Anda pecahkan sampai sekian detik ini? Morfin. Terus sudah mau lagi nanti USK. Jadinya motil sampai pecah ayo. Oh yang membuat pil itu ya? Iya. Harusnya kelompok ya berarti ya? Iya. Oke. Nah sekarang teori motivasi ini kaitannya ya introspeksi pada diri kalian sendiri. Kalian ini saat melakukan misalkan tepat waktu tadi ya data untuk menghindari hukuman. Aku kok nek telat mesti diumum BK. Pokoknya aku jam pertama biasanya saya ngomong bagi ya kan. Atau untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Dari Bu Becky. Kok nek aku tekoni esuk mesti aku diuji. Atau untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri. Mana yang kalian dalam hatimu itu yang mana? Yang ketiga. Yakin. Karena yang ketiga. Mesti mikir rumah banjir. Yang ketiga ya kan? Oke. Ya wis. Ternyata kan motivasi itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik apa itu? Dalam dorongan atau motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Misal kalian kan sudah melakukan PKL toh? Nah, ada satu anak namanya si A. Dia sakit, tapi dia pengen masuk karena tidak mau ketinggalan pengalaman-pengalaman baik di dalam PKL-nya. Nah akhirnya meskipun dia sakit tapi tetap masuk di dalam pelaksanaan PKL. Nah ini sudah
sudah timbul dari dalam dirinya masing-masing. Jadi bukan karena Pak nekat nebu, karena di sana ada cowok ganteng. Jadi biasanya nek seperti itu adalah ekstrinsi. Nah, ya, dorongan yang berasal dari luar karena mungkin dia ingin menerima pujian, penghargaan. Nah, itu dari eksternal atau ekstrinsik ya namanya. Kalau dari dalam diri kita masing-masing berarti adalah dorongan intrinsik. Sudah menjadi kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau misalkan datang tepat waktu, saya rumahnya jauh Madiun. Jadi ketika nanti biar tidak terlambat, saya harus jam 6 berangkat misal ya. Sampai subuh bilalah kamu tidak sholat, akhirnya terlambat bangun. Itu kalau sudah menjadi motivasi intrinsik, mau piye carane sarapan dibungkus, kok rasa sarapan, sepenting aku udah jam 6. Ya kan, itu adalah dorongan intrinsik. Bisa juga seperti ini. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, ada dua sejoli. Nah, berarti kan anak-anak itu ya. Iya. Si A karo si B. Si A ini cewek, si B-nya cowok. Aku tak budal isu. Nah, karena ada faktor ekstrinsiknya ini, dijak pacare budal isu. Jadi dia termotivasi dari pacarnya ini. Aku mau naik keset-keset izin. Iya lah. Meskipun di sekolah lain kan tidak apa-apa, tidak harus BKM ya, karena BKM kan cowoknya minimal. Ya. Ketika kalian datang ke sekolah tepat waktu, motivasi apa yang mendasari? Silakan. Apa ini? Tidak ingin ditegur oleh guru. Enggak biasanya nek aku telat juga mau cek WC lebih baik ngono. Ya dah. Nek gak ngono tidak mendapat pujian dari guru. Jadi dia pengen kok nek udah isu ngono pokoknya aku mesti dilem. Atau yang ketiga, ingin menghargai diri kamu sendiri, menghargai waktu yang menghargai yang iya. Nah, karonda jadi sesuk ora dibaleni. Ya dah, nek cerita dulu lho pilihanmu ya dah. Ini gambar apa tuh ya? Datang ke sekolah di pagi hari sebelum bel berbunyi. Tanya dalam diri kalian sendiri sekarang, apakah itu intrinsik atau ekstrinsik? Yo lho karuan, kadang nek boncone dijak bareng ngono kae, aduh isuke. Itu ya ekstrinsik ya kan. Sobat hari ini diantar jemput temennya? Gak ada, oh semua bawa sendiri motornya. Berarti semuanya boncengan. Siapa yang menjemput siapa? Mawar karena Indana dan Indana. Iya. Pindah motormu kemana? Di sana. Bagian motor. Oh gantian. Berarti kalau seperti ini kesepakatannya sudah berangkat jam berapa harus gitu ya? Iya. WA sudah siap apapun kalau belum ya enggak. Oh, terus ya suatu saat Indana sakit atau apakah kamu juga ngambil Indana atau langsung udah? Iya. Ya, artinya gini loh, takutnya kalau kamu sudah ketergantungan, ketika kau jadi video ramen, malah orang lebu enggak ya? Sip. Nah, ini selanjutnya teori hukuman dan penghargaan ini kenapa saya sampaikan ke kalian? Saya minta kalian benar-benar menganalisis ya. Coba menganalisis dari kelas 1, 2 sampai kelas 3 ini adakah guru yang seperti ini? Coba kita lihat. Terdapat 3 konsep teori hukuman. Oke. Yang pertama ini, hukuman dilakukan secara tiba-tiba. Oh ya ini kan, iya kamu telat sekarang membersihkan kamar mandi. Padahal belum tentu dia sepakat. Iya kan? Ini salah. Terus kedua, konsekuensi yang sudah melibatkan siswa dan guru. Misal, ini biasanya kamu alami yang mudah saya tidak tahu. Di mapel saya, enggak di mapelnya bahasa Jawa ada nggak? Nah, sudah
apa-apa sak dulu di dekat. Terus misalkan ya, misal ada bahasa Jawa, Bu Yuli yang membaca, iya tak? Ya. Ternyata kalian membuka mata pelajaran saya karena dosismu rontok kerjanya. Nah, terus akhirnya Bu Yuli memanggil kamu, ini kenapa kok kamu nggak melakukan seperti itu, mengerjakan tugas yang berbagi di bahasa Jawa. Tapi kalau nanti ada konsekuensi apa yang sebaiknya akan melakukan? Kalau siswa ini bilang, gitu, saya nanti konsekuensinya misal mengerjakan pekerjaan yang berbagi di waktu istirahat, atau mungkin nanti saya mengerjakan tugasnya bahasa Jawa di jam istirahat, jadi saya tidak melakukan istirahat. Nah, itu namanya konsekuensi. Artinya si siswa yang melanggar ini sepakat. Beda dengan ini tadi. Pernah seperti itu? Berarti nggak ada sama sekali yang pernah melanggar iya. Ceritakan pengalamanmu coba. Mengerjakan tugas TV dari pelajaran KWU. Terus kamu nggak konangan sama gurumu, nggak ditanya. Terus kerjakan apa loh? Terus terus baru gurunya mana orang? Cuma tanya aja loh. Oh, cuma nanya. Kan saya. Gula. Mungkin kalau pagi-pagi aku nggak mau makan. Tapi tetap aja nggak sopan. Iya. Ada kesepakatan kelasnya tadi kita menghargai guru, ya kan? Selesai loh Bu. Sudah selesai. Ya nggak dicerahkan lagi, cuma diam semuanya ya sudah saya mengerjakan. Terus ngono ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh guru yang ketiga. Namanya ini restitusi. Jadi menyelesaikan masalah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi orang kok, ayo sekarang kamu sudah telat berkali-kali, langsung membersihkan kamar mandi, membuang sampah di belakang sana. Nah ini tidak ya. Oke, sekarang teori penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang dengan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya bagaimana? Pernah dipuji akan suatu prestasi yang kalian hasilkan? Pernah. Saking seringnya Anda dipuji, hasil akhir akan menurunkan prestasi Anda. Pernah? Ayo, ini gali dalam diri kamu sendiri. Pernah? Pernah ya? Saat apa ya? SMP sih Bu. Gak apa-apa. Kan biasanya kalau saya juara paralel dari kelas 7A dan F itu paralel. Terus kemudian saya dapat Itu pakai diri kan berdiri kayak sih buang ya. intinya tuh kan saya pas SMP yang kelas 7 kan sering dapat ranking paralel dari kelas 7A sampai 7F tuh saya juara 1 terus dapat potongan SMP dapat itu loh gitu ya. Nah, Terus sering dipuji itu sama kan hadiah berarti Iya. Hargaan dan hadiah. ya sering dipuji gitu terus kayak ya saya jadi gimana ya Bu? Apa yang terjadi ketika kamu sudah berulang-ulang kali dipuji setelah itu? Kayak ya kayak rendah ya kayak gini pemandangan yang lain tuh kayak ya gitu ya ya gitu Ini tidak bermanfaat gitu ya. ya terus akhirnya kayak saya tuh jadi belajarnya juga jadi nurun iya jadi karena Jadi prestasinya ujian itu turun. tadi ya dari ujian karena sering diuji jadi nggak itu kayak daripada nanti nggak apa-apa kalau sering ujian itu intinya Bu. Terus akhirnya nilai saya jadi dulu akhirnya jadi turun juga pada Ya, nah ini maksud saya. Oke, silakan. Yuk, ada lagi yang punya pengalaman seperti ini meskipun di SMP nggak apa-apa, dipakai. Hampir sama. Kalau Indana gimana? Maksud saya prestasi dalam kelas paralel atau mungkin lomba-lomba Kayak Olimpiade. berdiri. Biar saya kan diambil. Kan dulu itu kan pas SD itu emang sering kayak ikut
kebanyakan itu dapat. Terus kayak teman-teman itu juga kayak wah gitu kan, sama guru-guru itu sering di apa ya terus banyak penghargaan dan pujian. ya terus waktu unni itu kan malah kayak Bapak ini soalnya malah lebih sulit olimpiade gitu kan. Ternyata malah nilainya di bawahnya teman-teman yang lain. Karena mungkin Indana sudah ada gampang lah. Iya. Ternyata tidak ada persiapan. Berarti akhirnya tidak dapat juara. Enggak, cuma dapat 5 besar. Oke. Nggak apa-apa. Aplaus dulu untuk ada yang sudah berani menceritakan pengalaman. Kenapa saya bilang pengalaman? Belum tentu semuanya mendapat pengalaman yang sama, masing-masing individu, ya kan? Yang lain juga ada lagi di SMP? Nih, pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Guru memberikan hukuman tanpa kesepakatan dengan siswa, atau pernah melihat, pernah mendengar? Selama ini seperti itu, ya. Kalau dijadikan saya belum pernah. Kalau di SMP, ya, kalau belum. di kayak harus ganti terus ada pas yang lama itu harus lepas semua. Jadi memang, kenapa guru melakukan seperti itu kira-kira? karena biar kita tertib. Sebelum guru melakukan seperti itu, ada nggak beberapa warning berupa lisan? Kalau kamu tidak segera ini, nanti saya ini gitu. Sebab itu upacara sih. Oh gitu. Nah, Berarti kan dari situ Anda sudah tidak mengindahkan nasihat dari pembina upacara pada saat itu. Akhirnya ketika sudah diindahkan, ini nggak diganti, ya sudah. Tapi sebetulnya itu juga salah. Jadi nggak boleh dulu seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan dan sampai gini. Kalau misalkan disobek ya, tapi si siswa ini tidak muncul motivasi intrinsik untuk itu keliru, itu salah, dia pasti akan makanya ini ya, pernahkah dipuji dan diberikan penghargaan oleh guru, namun hal ini membuat kalian malah turun prestasinya? Tadi sudah disampaikan ya. Jadi ya hati-hati, makanya di atas langit masih ada langit. Tentunya di atas kita masih ada orang lain, di atas orang lain pasti ada orang lain yang lebih mampu. Ya, oke. Kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ini adalah apa ya? Dicukupi oleh kita 5 ini. Hidup kita nyaman senang. Yang pertama, bertahan hidup. Kamu butuh makan? Butuh makan, minum, sandang, pangan, papan. Nah ini untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti kemarin temanmu ini ya, Siti, saya sebenarnya sangat memahami ketika dia sudah memberikan statement, aku gak usah sekolah meneh, paling bocah-bocah ya semua kain. Ya, nah itu sebenarnya ininya kurang. Dia tidak bisa diterima oleh kalian, tetapi bukan berarti dia tidak salah, bukan? Ya, karena hal tersebut ada yang melatar. Nah, yang kedua adalah power. Yang ketiga ya, power atau kekuasaan. Kemudian kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan atau fun. Jadi kita belajar tentang kebutuhan dasar. Bertahan hidup berarti yaitu ada makanan, tempat tinggal, olahraga. Semuanya adalah tentang bagaimana kita bisa bertahan hidup. Ya. Kemudian kasih sayang, love and belonging. Jadi kalau seusia kalian ini, geger kalau pacari, cara ya? Sering ya? Yang punya kalau Ya nggak punya diem saja lah. Ya kan? Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial. Bagaimana kalian membina hubungan dengan lawan jenis, ya,
mencintai, kalian sharing dengan soulmate-nya, kan nggak mesti cowok cewek, cewek kan bisa ya. Berarti dalam sakit banget kan. Terus kemudian power, ya. Power ini gini kan, ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, oke, sudah ya. Ketika diakui, dianggap berprestasi, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Nah ini power, ya. Ini kebebasan atau freedom. Nah kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih atau pilihan. Kayak kemarin, kamu pengen sekolah di kesehatan, itu adalah pilihan. Kenapa kok saya pengen di farmasi? Kenapa nggak di PLN? Kenapa nggak di perawatan? Itu adalah pilihan. Nah pilihan ini biasanya nek diperiksa nomor PPD minta dikoi. Mbak, kamu sekolah di sini pengennya misalkan di farmasi gitu ya. Atas pilihan kamu sendiri, apa orang tua? Mesti itu yang saya tanyakan. Karena apa, banyak sekali kasusnya. Kalau itu pilihan orang tua, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya adalah dia seleksi alam, putus di tengah jalan karena dia tidak mampu. Tapi ada juga yang pilihan orang tua, tapi dia juga akhirnya itu senang berjalannya waktu ya, dia senang, dia lulus. Tapi mesti saya tanyakan itu. Dan yang pilihan orang tua, ya wis orang tua saja yang suruh sekolah, ya nggak tujuh. Kesenangan atau funny, jadi ini kaitannya dengan humor, seneng apa ya, kamu bercanda dengan temanmu. Nah saya pengennya itu kalau saya lagi bad mood, saya belanja. Ya seneng, ya makan es krim. Oh makan es krim, bulannya hiburan. Kan satu aja tuh. Oh satu aja, berarti gak makan sedih. Makan biaya. Kasus ini coba perhatikan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ini seusia dengan kalian ya? Ya. Ada yang sudah bisa nyetir mobil? Belum. Masih Bisa mobil nggak bisa. Nah, Maju bisa, mobil nggak bisa. Sudah ini longsro ya kan? Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawabannya seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Coba. Oke. Ketika jawabannya si Dimas ini, aku merasa bangga loh Bu, dan keren. Kira-kira dia mau mencukupi kebutuhan dasar yang kan dia bangga di sini. Saya pengen terlihat bangga, saya pengen terlihat keren. Berarti dia pengen menguasai kekuasaan, ya kan? Kemudian jika jawabannya seperti ini, biar bisa jalan-jalan Bu, sama kebebasan. Kita lihat. Di sini ada teman-teman. Ketika sudah teman-teman kan tadi saya bilang ya, kalau kita pengen diterima orang itu belum tentu dengan orang tua, tapi dengan sesama soulmate, sesama temannya. Nah, jadi ini dia pengen memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang. Oke. Ketika dia menjawab, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Karena dengan dia seperti itu dia merasa bebas. Ya, merasa bebas. Menyetir mobil itu seru loh Bu. Senang. Nah, iya oleh kayak kiki ya wis. Mungkin dia bertahan hidup ya. Karena mobil ini masuk mewah ya. Oke, ada satu lagi. Nah, ini ya. Adelia adalah seorang siswa SMK yang pandai menyanyi dan sering mendapat berbagai penghargaan dalam lomba menyanyi tersebut. Suatu ketika ada perlombaan solo vokal yang diselenggarakan oleh suatu organisasi dan Adelia sangat ingin sekali mengikutinya. Lihat di sini. Hampir setiap hari. Jadi ini ada tanda
Hampir setiap hari dia menemui Pak Fajri agar keinginannya dapat terkabul. Jadi kalau kata-kata seperti ini dia agak sedikit memaksa, tapi sebenarnya gurunya juga nggak apa-apa gitu ya. Dan bahkan Adelia sudah les vokal demi menyiapkan perlombaan tersebut. Ketika Pak Fajri bertanya kepada Adelia tentang apa yang ingin dia inginkan pada saat dia mengikuti perlombaan ini, kalau jawabannya Adel, saya senang Pak jika nanti jadi pemenang. Apa kira-kira yang ingin dipenuhi Adel di sini? Kesenangan dan kepuasan. Ya, betul. Jadi dia senang naik pemenang, jadi kan dia kekuasaan, ya. Dia bisa sambil refreshing Pak keluar kota, kemudian nyambangi Pak pacar kalau ini, guys, ya. Apa? Kemudian satu lagi, dapat teman banyak loh Pak dari luar daerah. Kasih sayang. Iya. Dan rasa ingin diterima. Betul. Terus kabeh ini. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti suatu saat kalau ada beberapa temanmu yang berulang, pasti akan saya suruh analisis dari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, ya. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi? Ayo. Kamu tidak diperbolehkan ikut Pak Fajri lomba. Kecewa. Tidak percaya diri. Cemas. Ya. Mudah putus asa, sampai kayak ngono ya. Nah, tidak bertanggung jawab. Akhirnya kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kesalahan ya, bergantung pada orang lain. Kemudian merasa tidak nyaman, jelas. Apalagi kalau ada mesti nggak nyaman Pak Fajri. Ya. Nah, ya toh. Kehilangan semangat hidup jangan sampai lo ya. Bubar piye? Oke. Wes, sebelum ini saya minta kalian berdiri kita SBD. Saya kan enggak. Oke. Saya minta kalian mengikuti apa yang saya katakan. Oke? Oke. Jadi nanti kalau yang salah berarti dia maju nyanyi ya. Iya. Biar kita berfokus ya. Oke, kalau kau suka hati pegang perut. Kalau kau suka hati pegang perut. Ayo perut ya. Kalau kau suka hati pegang kaki. Kaki pegang kaki. Kan itu kata-kata salah itu. Kan ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Iya, tidak usah pakai kata-kata. Apa yang saya ucapkan. Tidak usah pakai kata-kata. Misalkan saya bilang perut, yang saya ucapkan aja perut ya perut, gitu ya. Wes, kalau kau suka hati pegang perut. Oke, fokus semua ya. Fokus. Gak ada. Kalau kau suka hati pegang kaki, kalau kau suka hati pegang pipi, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati pegang gigi. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya fokus ya. Oke, silakan duduk lagi. Nah ini ya, penghukum patuhi aturan saya atau awas gue. Nah, enak dulu. Kamu selalu saja salah. Dan kamu terus selalu saja
sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Ini kan perasaannya halus, tapi dia membuat siswa menjadi merasa bersalah. Berapa kali toh Bapak harus memberitahu kamu? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi seolah-olah siswanya nanti yang akan merasa bersalah. Teman, ayolah bantu saya. Bantulah saya untuk kamu bisa belajar rajin, mendapat nilai yang bagus. Nah, ini kata-katanya ibu bapak guru yang biasanya seperti itu. Dia posisi mengenai teman, lebih seperti apa ya? Soulmate ya, teman ini. Ya kayak mau si MUT itu kan teman saya, ya kan? Ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini. Ini seperti teman ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini memberi pelajaran enggak kira-kira? Ya. Enggak, maksudnya guru seperti ini memberikan pelajaran kalau nanti akhirnya dibantu sama ibu gurunya. Ya udah. Yang efek yang pertama terjadi adalah ibu guru ini pasti akan merasa kok bocah ini tidak bisa menghormati saya. Karena kedekatannya sebagai friend kan. Ya kan? Kemudian pemantau menegaskan, misalnya tadi kalau anda dibeli peraturannya apa tadi, konsekuensinya apa tadi, itu biasanya pemantau. Kalau kata-kata seperti itu ya, apa yang telah kamu lakukan, kan dia selalu menilai sampai mana kamu mengerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi. Karena kan di Kompon garap tugasnya, karena dia tidak memperhatikan bahasa Jawa tapi malah mengerjakan pekerjaan dosis, ya. Jadi tidak boleh. Sanksi atau konsekuensinya apa? Selalu mengingatkan seperti itu juga tidak. Nah ini manajer. Nanti kamu analisis ada nggak guru yang seperti ini? Apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Misal radio tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, ya kan? Datang tepat waktu. Kalau ada siswa yang terlambat, kembalikan ini tadi. Keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, tok lambat, tidak datang tepat waktu. Jadi manajer ini kembali lagi. Anak ini akan muncul motivasi intrinsik, kata-katanya seperti ini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ditawarkan. Enggak bu, enggak ya bu, selama TBA akan berubah. Ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Ya tadi memperbaiki saya untuk kedepannya biar tidak mengulang. Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini hampir mirip konsekuensi ya, tetapi lebih halus. Rencana. Jadi yang memikirkan solusi kamu sendiri, guru hanya niyani bodoh-bodohnya. Kalau di manajer ini, adakah gurumu yang mencoba seperti ini? Ada? Ada. Siapa? Jenengan. Yo laki-laki itu aja. Bisa kan orang ya? Iya. Iya. Komen. Tapi kan ada kan? Oh, ada ya? Iya. Nah ini yang terakhir ini kaitannya dengan posisi ngobrol guru manajer tadi, segitiga restitusi Pak. Jadi segitiga restitusi ini dilakukan oleh seorang guru dengan posisi kontrol manajer, mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seharusnya karena kalau Amanda tidak saya tegur di sini. Kalau saya tegur di sini, mereka pasti akan malu. Mereka tidak akan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang baik. Bisa aja dia dong. Saya malu loh bu berbagi di forum. Ya, seharusnya nggak seperti itu. Jadi saya undang mereka berdua ke dalam ruangan, baru kita adakan komunikasi. Membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan
serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Temennya juga ada pasien yang terlambat, ada orang yang terlambat di DC. Jadi tidak seharusnya, karena Anda mesti melanggar kesepakatan kelasnya tadi, menghargai orang lain, ya. Nah ini Cak, nanti yang saya mau menyuguhkan suatu video, coba kamu analisis ketiga tahapan segitiga ini sudah saya lakukan apa belum? Mulai ya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan apa ya yang sudah dilanggar. Ya. Sekarang saya ini langkah-langkahnya untuk menstabilkan identitas itu apa aja melalui ini. Kata-kata saya nanti ada nggak berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan, tidak bisa menyelesaikan ini. Nah, intinya adalah siswa ini agar tidak merasa dia sosok atau figur yang salah gitu. Akhirnya kalau nanti dia merasa seperti itu, down. Kita kan tidak boleh, dulu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi caranya kayak ngedem emosi gitu, ya. Kemudian tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan siswa. Ini nanti kamu cermati di video saya ada nggak saya proses menstabilkan itu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini nanti buktinya seperti ini. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk. Misalkan tadi oke, dianu lagi. Kok balik kayak geprek ya? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Platna, padahal hari ini kamu terlambat. Padahal kamu bisa melakukan jauh yang lebih buruk. Apa kira-kira? Jadi seperti ini tidak langsung mengedonkan anak, tidak membuat anak itu down, tetapi agak dimotivasi. Kamu pasti loh punya alasan, ya Bu, rumah saya banjir. Iya kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menimbulkan sesuatu yang penting. Barangkali rumahnya kan ya banjir, tapi bingung ada sekolah ini. Mana ya nah? Tak bilang nah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dia meskipun terlambat, nyapa ini? Dia meminta maaf toh karena di jam pelajaran saya. Nah itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi keyakinan apa yang sudah kita buat di awal yang hari ini kamu langgar. Nah, nanti kamu amati, saya ada nggak begitu? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi ya menghormati, menghargai apa yang sudah menjadikan hal di kesepakatan kelas, karena itu acuanmu, ya kan? Acuan kalian. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi kedepannya saya tidak mau terlambat lagi dulu. Saya berarti berangkatnya lebih pagi lagi dulu. Jadi solusi. Oke, saya
Sesi terakhir adalah kalian sudah melihat video pendidikan institusi saya terhadap 2 siswa. Yang satu tidak membawa jas lab, membawa jas lab karena di rumahnya Pacitan lupa. Yang kedua tidak membawa buku masih materi saja. Oke, saya minta dari kalian untuk menyampaikan hasil analisis dari apa yang sudah kalian lihat. Video saya tadi, saya sudah bagaimana, kurangnya bagaimana. Ya, silakan. Sudah. Berdiri di depan, bawa tidak apa-apa. Dari mana ini? Permisi. Yang keras. Menurut saya, tindakan yang dilakukan Bu Peggy sangat bermanfaat karena dapat membuka dan menyadarkan atas kesalahan dari siswa tersebut, sehingga siswa tersebut memperbaiki kesalahannya sehingga dapat menciptakan kepribadian diri yang baik secara bertahap. Oke, sip. Apa dulu? Berdasarkan 2 video yang saya amati, menurut saya yang dilakukan Bu Peggy sudah tepat karena menegur anak tersebut tidak langsung di hadapan teman-teman yang bisa membuat dia malu dan bisa membuat anak itu berubah secara dari dirinya sendiri intrinsik, bukan karena ditegur terlebih dahulu dan malu. Jadi dia bisa percaya diri juga, terus tidak semata-mata langsung down. Oke. Jadi sudah tepat. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas umpan baliknya kalian. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan hari ini itu serangkaian dari budaya positif. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum. Saya ucapkan terima kasih ya karena sudah memperhatikan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan refleksi saya terhadap diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah saya, SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Dari diseminasi kepada rekan sejawat guru yang telah saya lakukan, terlihat rekan guru sangat antusias dalam mengikuti diseminasi karena menurut mereka
Apa yang saya sampaikan sangat relevan dengan tugas guru dalam membimbing serta menuntun siswanya untuk menjadi pribadi yang diinginkan. Saya juga melihat beberapa rekan guru menanyakan terkait pembuatan keyakinan kelas yang mungkin selama ini belum mereka lakukan di dalam pembelajarannya. Serta ada beberapa guru yang menanyakan tentang konsep segitiga restitusi dan bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan siswa. Pada pembuatan keyakinan kelas, saya melihat banyak dari siswa-siswa saya yang merespon positif. Mereka antusias bertanya dan menjawab beberapa pertanyaan dari yang saya ajukan kepada mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa saya sangat menerima sekali dengan teknis pembuatan keyakinan kelas ini dan mereka percaya bahwa keyakinan kelas ini menjadi kesepakatan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Adapun untuk rencana perbaikan di masa mendatang, yang ingin saya lakukan adalah konsisten dalam melaksanakan penerapan budaya positif ini, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dalam melakukan konsep yang baik, sebagai penerapan pada modul 1 ini hendaknya diimbangi dengan perubahan mindset dari warga sekolah untuk melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan merangkul stakeholder dalam mendukung pelaksanaan budaya positif di sekolah, seperti pemanfaatan toga sebagai bahan dasar produk kreatif siswa sehingga mempunyai nilai jual. Kemudian, sering berbagi pengalaman baik dengan rekan guru dalam penerapan segitiga restitusi serta penerapan posisi kontrol guru yang benar dalam rangka menuntun siswa mencapai tujuan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aiman Indira. Saya merupakan guru informasi di beberapa pendekatan kerja dari menurut saya refleksi dari teman-teman budaya positif yang ada di sekolah yang disampaikan oleh Peggy sangat bermanfaat di lingkungan kesehatan bidang akademik. Mengingat pendidikan merupakan tempat bertumbuhnya benih-benih dari kebudayaan, kemudian juga untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai budi pekerti nilai budi guru dari siswa itu sendiri serta menjauhkan siswa dari nilai sendiri sehingga materi positif di lingkungan sekolah tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kolaborasi dari seluruh warga sekolah agar budaya positif di lingkungan sekolah bisa tercipta dan dapat diterapkan secara efektif dan menjaga lingkungan serta berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Ulyamilatina, siswa kelas 12 Farmasi di SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Menurut saya, refleksi penyampaian budaya positif yang disampaikan oleh Bu Peggy sangat bermanfaat bagi kami para siswa. Selain untuk kedisiplinan siswa, budaya positif dapat menumbuhkan karakter siswa yang bertanggung jawab, jujur, tolong-menolong, dan saling menghargai. Terlebih, budaya positif tersebut nantinya akan menjadi kebiasaan yang kemudian dapat diterapkan tidak hanya dalam lingkungan sekolah, namun juga dalam lingkungan keluarga dan dalam lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawardi Cahaya Ramadhani, siswa dari 12 Farmasi di SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Menurut pendapat saya, refleksi penyampaian budaya positif yang disampaikan oleh Bu Peggy terhadap siswa-siswi sangat berdampak positif bagi kami, karena dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat, agar dapat menumbuhkan karakter yang bertanggung jawab, tolong-menolong, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan. Budaya positif yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dapat mengubah pola kedisiplinan siswa-siswi terhadap tata tertib yang ada di sekolah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Creek.